Hari ini saya berada di depan gedung Mahkamah Konstitusi yang sangat agung. Tiangnya saja ada 9. Saya menyaksikan perkara menjadi peserta pemohon 182, di mana mendengarkan kesaksian para pemohon. ID, ya, saya tetap menggunakan jaket ID. Bangga banget saya menjadi pengurus ID, dipakaikan, digunakan di gedung yang agung ini. Kita memperjuangkan eksistensi ID sebagai satu-satunya organisasi profesional ID dan juga kolegium yang tidak boleh dikooptasi oleh pemerintah. Selamat berjuang. Dari Mahkamah Konstitusi, Medan Merdeka Barat, tanggal 19 Juni 2025. Udah mulai belum? Salam. Oke. 1, 2, 3. Oke. Pak Suharijal, Ya. selamat sore ini udah Ya. sidang. Udah mulai belum? Oke. Ya. Tadi Ya. bagaimana kesannya persidangan pada hari ini? Ya. Anda sebagai saksi ahli dalam melihat konstitusionalitas Ikatan Dokter Indonesia Ya. ataupun kolegiumnya. Ya. Silakan, Pak. Saya menangkap satu hal, memang termohon pemerintah sepertinya tidak bisa menjelaskan apa sih sebenarnya masalah ID hari ini. Memang sesungguhnya memang tidak ada masalah. Itu satu poin. Yang kedua, berkali-kali sebenarnya dua hakim konstitusi ingin mengatakan, kami mengingatkan kalian ya, pendirian mahkamah itu sudah ada. Mengapa kemudian masih berani juga dijadah juga Di keputusan kemauan 10, itu, tahun keputusan 2017, 10, ya. 82, 2015 itu, pendiriannya sudah ada. Ini yang kemudian mengapa masih diotak-atik. Nah, sekali lagi setback ke belakang, ada masalah ketika pembentukan Undang-Undang 17 tahun 2023 itu. Nah, makanya menjadi penting dia barangkali mahkamah paling tidak mengembalikan lagi. Kalau tidak ke-10-nya barangkali 1 dikembalikan. Undang-Undang praktik kedokteran itu dikembalikan lagi. Dikembalikan dan dihidupkan lagi melalui putusan mahkamah yang akan kita tunggu nantinya. Ya. Itu barangkali. Tadi ada pertanyaan atau penjelasan dari Pak Asrul Sani yang mulia. Ya. Bahwasanya di Inggris saja, Ya. di Inggris ya. Di Inggris betul ya? Itu pembuatannya aja memakan cukup lama. Di kita cukup Betul. singkat. Betul. Bagaimana pendapat, Cukup singkat. Pak Jadi seperti yang disampaikan tadi, dikerdilkannya undang-undang kebidanan, keperawatan dan sebagainya itu lalu kemudian dimasukkan ke dalam tong yang nama Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan itu. Dari sisi metode itu salah. Makanya tadi kami sampaikan ini bukan omnibus law. Ya. Nah, tapi ini adalah cara-cara politik hukum yang keliru. Cara-cara yang sesungguhnya tidak sesuai dengan platform bagaimana pembentukan peraturan perundangan yang baik di era reformasi hari ini. Gitu barangkali. Jadi pada prinsipnya tidak memenuhi meaningful participation. Betul. Dan waktunya terlalu singkat. Betul. Karena undang-undang itu banyak. Betul. Ya, Pak? Kaidah-kaidahnya begitu kan ya? Filosofisnya, yuridisnya juga. Terlalu prematur ingin mengatakan bahwa itu adalah omnibus law. Salah sekali begitu. Baik. Terima kasih, Pak. Pak Joni ada tanggapan? Silakan, Pak. Ya, Mahkamah Konstitusi kan sudah punya sejumlah putusannya. Putusan nomor 82, 2015, tahun 2017, 13 tahun 2020. Jadi sudah punya lembaga mengenai organisasi profesi. Karena itu kita tentu harus menghormati dan tidak mungkin kita tidak menghormatinya. Yang kedua, ibarat diri dengan kepala dan otaknya, organisasi profesi dengan pendidikan itu ya nggak mungkin terpisah. Ya. Jadi kolegium dengan badan organisasi profesinya ya satu kesatuan. Dan tidak ada yang bisa membatasi independensi berpikir. Berpikir adalah proses yang merdeka. Tidak bisa disetir oleh negara, pemerintah, atau kepentingan apapun. Kepentingan bisnis, tujuan bisnis, ataupun politik. Dan karena itu ya memang kolegium yang independen bukan alat kelengkapan yang lain
dia adalah bagian yang tidak boleh dikurangi. Yang ketiga, ini semua adalah untuk perlindungan masyarakat, perlindungan pasien, pasien safety, dan itu adalah misi negara. Tugas negara, misi negara adalah melindungi rakyatnya, bukan demi negara itu sendiri. Dan karena itu, sebenarnya tugas tenaga medis, dokter, tak tergantikan dengan ilmunya yang melekat, seperti diri dan kepalanya dan pikirannya. Karena tidak ada organisasi profesi kalau tidak ada ilmu kedokteran. Tidak ada kolegium kalau tidak ada ilmu kedokteran. Karena ilmu kedokteran itu adalah independen. Sama halnya seperti kolegium yang independen. Dan menjadikan organisasi profesi tunggal, selain sudah absah konstitusional, juga tidak mungkin dilakukan. Karena standarnya akan beda-beda. Akan terjadi lompat sana lompat sini, dan itu membahayakan pasien, membahayakan masyarakat, dan ujungnya membahayakan negara. Tugas negara melindungi rakyatnya, melindungi nyawa rakyatnya, melindungi bangsanya. Dan karena itu organisasi profesi yang tunggal, kolegium yang independen, satu keharusan bernegara. Tidak mungkin dilakukan itu sebaliknya. Apalagi kalau justru yang terjadi adalah kolegium yang diintervensi dan di bawah kendali Menteri Kesehatan. Dengan bukti adanya PP 28 tahun 2024 dan adanya pasal 707, 717, 699, 696 dan juga Permenkes nomor 12. Dan kolegium Menkes itu kan kolegium yang rangkap jabatan, sana dan sini, tugas di sana, tugas di sini, dan itu kan dilarang. Dan bahkan standarnya diturunkan. Undang-undang mengatur itu harus guru besar dan ahli ilmu kedokteran atau kesehatan, ini bisa di bawah itu. Jadi memang sengaja dibuat untuk melemahkan posisi organisasi profesi, bisa intervensi kolegium untuk satu tujuan, industri kesehatan. Dan itu membahayakan konstitusi kita, negara kesejahteraan, dan menjadi biaya mahal bagi rakyat Indonesia. Ya. Dan ini yang ditakuti, yang perlu dijaga agar tidak membahayakan misi industrialisasi kesehatan itu. Dan karena itulah maka organisasi profesi dikucilkan, dilemahkan, dan didiskriminasi. Saya kira itu. Pak, Pak, satu lagi Pak. Ya, Tadi kan dari saksi terkait, bukan saksi terkait, pihak terkait itu menjelekkan ID itu. Ini tanggapan Bapak gimana Pak? Ya, begitulah di tengah kegagalan begitu kan ya. Oh. Tidak bisa evaluatif, lalu kemudian ya destruktif dia yang dilakukan begitu ya. Oh iya. Padahal itu dia harus membuktikan ya. Betul ya. Baik. Ya. Terima kasih semuanya. Demikianlah wawancara Kang Hadi Konsen supaya bisa didengar siar kabarkan Indonesia. Merdeka. Satu ini harus maju. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih.